للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga lanjutan tilawah ini bisa menjadi sifat obat bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Baik, langsung saja. Mungkin sebelum ke inti acara yaitu kajian, kami dari panitia menghimbau mungkin Bapak Ibu mungkin yang kondisinya dalam keadaan berwudu bisa berwudu dulu supaya lebih berkah dalam mengikuti pengajian ini. Baik, langsung saja untuk kajian akan langsung dipandu oleh moderator kepada Bapak Dr. Nurul. Silakan Bapak memandu jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk titik-titik nambah ilmu. Kita pada pagi hari ini mengkhususkan ilmu yang sekarang lagi tren, yang lagi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu bertema tentang virus corona. Nah, pada pagi hari ini kita mengundang dua narasumber. Yang pertama Ustadz Laili Arif, ini nanti akan berbagi ilmu tentang syariahnya, hukum-hukumnya mengenai di sekitar di sekitar penyebaran virus corona itu. Dan yang kedua kita
mengundang praktisi, ya, kita akan menghadirkan praktisi Ustadz Dr. Tonang. Nah, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat atau yang mewakilinya, kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, serta undangan dari jajaran kepala desa dan semua yang diundang di dalam acara pagi hari ini. Sebelum saya panggilkan Ustaz untuk maju ke depan, mohon Bapak Ibu agak maju sedikit, ya, agar agak longgar. Ya, monggo yang kosong situ agar di belakang yang tidak kebuman karpet anyep nanti. Monggo majeng mawon. Ya, kita perlu pakai takbir dulu ya. Kata ke? Mari kita pakaikan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah melek kabeh. Nah, dengan hormat kepada Ustadz Arif Alaili, untuk saya undang ke depan untuk saya perkenalkan dulu, dan bila Ustadz sudah hadir, saya undang juga untuk duduk di meja depan ini. Monggo Ustadz, silahkan. Monggo mriki mawon nggih. Ustadz Dr. Tonang. Nah, nggih. Bidang keilmuannya didapatkan dari Universitas Al-Azhar ya. Universitas Al-Azhar sekarang lagi berkarya di Ponpes Ulil Albab. Nah, pada pagi hari ini beliau akan memberikan pencerahan tentang corona. Ini sudah 6.24, kira-kira nanti sampai 7 kurang 10 ya tadi. Ustaz waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah al-batinah qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladziina tabi'u bi khairat haditha wa ala alihi alladziina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya wa warisan wa mawrusan. Yang kami hormati bapak-bapak dari Forkompinjam atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, mohon maaf saya belum kenal yang kami hormati para pengurus takmir Masjid As-Salam yang pada pagi hari ini bekerja sama dengan IKAD, Ikatan Dai Indonesia. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, danten mawon nggih. Niki kula terharu Bapak Ibu kok enjing-enjing jam 6 kok jenengan pun meruput nggih.
kok masjidnya kebak niku ibu-ibu sampai mboten amot kados nggih. Niki oleh tidak jam pinten ngoten nggih. Ngaten niki mun rutin Pak nggih di sini nggih. Rutin nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nek wong Islam kabeh masjid ngeten niki insyaallah mengke Islam segera jaya dan dimenangkan Allah. Amin. Allahumma amin. Semuanya tamu undangan yang barangkali pada pagi hari ini juga ikut rawuh Yang pertama Bapak Ibu, kita tunaikan dulu kewajiban kita niki sambil menunggu dokter Tonang nggih. Jadi niki Bapak Ibu kula namung mendampingi dokter Tonang nggih. Nanti intinya Pak Dokter ngoten nggih. Karena niki penyakit itu kita serahkan kepada ahli dan pakarnya, dan pakar penyakit menika dokter dan saya hanya pendamping nggih, pendampingnya beliau nggih. Jadi nanti ini namung prolog mawon, insyaallah nanti intinya ada di dokter Tonang. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, marilah yang pertama kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan agar pertemuan kula panjenengan enjang punika diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah minimal Bapak Ibu. Syukur menika bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan amal perbuatan. Kalau dengan hati kita yakin kita mensyukuri bahwa semua nikmat ini dari Allah, termasuk Bapak Ibu kan diberi nikmat sehat, saged tindak teng masjid asalam dalam rangka untuk silaturahim dan belajar ilmu. Nah, dengan lisan minimal Bapak Ibu monggo kita zahirkan, kita tampakkan syukur kita niki minimal dengan wawasan hamdalah sesarengan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam juga akan lebih berkah majelis kita. Kita mintakan agar Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi besar kita, teladan kita, orang yang paling dicintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada semua ikutnya. Dan kita berdoa Bapak Ibu, semoga kita dimasukkan ke dalam kategori pengikut setia Nabi kita. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ini kami dimanai oleh panitia untuk membawakan corona dari sisi syariat. Nah niki kula janjane nggih dereng ngetos kathah Bapak Ibu tentang corona nggih. Amargi kula niku ngaji Al-Qur'an niku nggih dereng nemokke kados corona, ngoten nggih dereng enten nggih. Teng hadis kinten-kinten enten apa mboten Bapak Ibu? Corona niku enten apa mboten? Belum nggih, karena corona ini adalah penyakit baru, virus baru dan namanya adalah nama baru. Hanya saja nanti memang Bapak Ibu, memang di dalam agama kita pun enten pakemnya, artinya rambu-rambunya bahwa Allah itu sesekali akan menimpakan kepada umat ini penyakit-penyakit baru yang dahulunya belum pernah ada. Itu memang enten. Zaman riyen nate enten virus namanya virus napa mawon nggih sadurunge corona niku virus napa mawon riyen-riyen niku. Ada MERS, ada SARS, ada kalau Ebola niku napa? Ebola, ada macam-macam Bapak Ibu. Itu belum pernah dikenal dari dulu sampai sekarang, kecuali baru saat munculnya ini. Nah, saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu dari lahir sampai sebesar ini, sedewasa ini, pernah napa mboten mendengar virus namanya virus corona? Paling banter jenengan pernah dengar mobil ya? Mobil niku mobil sedan dawa amba niku tumpakane wong-wong sugih biyen niku jenenge corona. Bahkan kula nemu teng WA niku enten polisi polwan, polisi wanita niku jenenge corona, ngoten nggih. Paling banter niku. Tapi nek penyakit kok jenenge penyakit corona, lah niku kula nggih nembe mireng sakniki dan bisa jadi Bapak Ibu juga baru mendengar pada akhir-akhir ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengawali kajian ini kita dasari dengan sebuah hadis nggih. Karena Bapak Ibu, kajian niku nek saged nggih dasaripun ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita niati sambil menunggu dokter Tonang, kita sampaikan sebuah hadis. Hadisnya panjang Bapak Ibu. Tetapi kita ringkas mawon, intinya apa? Zaman dahulu Bapak Ibu pada masa kekhalifahan Umar. Umar niku sinten? Umar meniku khalifah
setelah Abu Bakar. Jadi setelah Nabi Muhammad kapundhut menika enten Abu Bakar, enten Umar, enten Utsman, enten Ali. Nah, khalifah kedua Umar niki pernah mengutus sebuah pasukan untuk masuk ke sebuah negeri namanya waktu itu namanya Syam. Nek Syam niku sakniki dadi negara namanya. Bapak Ibu pernah mendengar negeri Syam ngoten? Nabi Muhammad zaman kecil berdagang ke negeri Syam. Berarti yang dimaksud negeri Syam di sini adalah negara putih, Bapak Ibu? Syria, betul. Syria atau Suriah bahasa kita, nggih. Syria atau Suriah. Beliau mengutus pasukan dan beliau sendiri menyusul ke sana, ikut bersama pasukan itu, dan setelah sampai di perbatasan, Bapak Ibu, Umar ini bertemu dengan jenderalnya. Saya sebut satu nama saja, tapi mboten perlu dihafal, mungkin ndak kangelan, namanya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia pemimpin pasukan dan dia bertemu dengan Umar dan menyampaikan, wahai Umar, kita mau masuk negeri Syam. Saya dengar di negeri Syam ini ada wabah, namanya wabah apa zaman dulu? Nek sekarang corona, zaman dahulu enten wabah, Bapak Ibu, namanya wabah taun zaman dahulu. Jadi sami nggih, taun itu wabah mematikan. Kalau kita terkena, ini Bapak Ibu sudah sama dengar apa belum nggih? Solo ini sekarang sudah kondisi luar biasa corona, sudah dengar nggih? Sudah KLB corona. Ada pasien yang sudah meninggal dunia di Muardi. Niku kula mboten meden-medeni lho nggih. Mboten meden-medeni. Karena apa? Ini kajian nanti sifatnya adalah kita harus bagaimana. Ternyata di dalam ajaran agama niku nggih ada ajarannya. Contohnya ngeten Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan hadis niki selingan. Bapak Ibu, misalkan di desa Jaten ini sudah mewabah corona, misalkan mawon nggih, misalkan ampun do tegang riyin. Niki misalkan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah segera hijrah mungkin ke desa lain atau mungkin ke orang tua atau bagaimana? Bapak Ibu kira-kira mau apa ini? Nek misalkan di Jaten itu pun positif corona, sing kono wis oke. Bapak-bapak pengajian di sini apa yang akan jenengan lakukan? Kenapa? Berhati-hati. Jenengan, Pak? Di rumah saja. Wah, penak men di rumah saja ya. Yang bapak-bapak di sini apa yang jenengan lakukan? Tidak pergi. Oke. Ibu-ibu yang jenengan lakukan apa? Tetap istighfar. Oke, istighfar. Oke. Jadi kita lawan dengan istighfar. Baik. Kita harus bagaimana? Ternyata ajaran agama Islam juga ada, Bapak Ibu. Nanti kita harus bagaimana? Apa kita harus dievakuasi seperti berita-berita itu, atau kita harus panik dan seperti apa? Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Baik, lanjut dulu Bapak Ibu. Umar waktu itu ditemui jenderalnya dan mengatakan jenderalnya, wahai Umar, di negeri Syam niku ada wabah taun. Jadi taun itu sama mirip corona nggih, beberapa hari meninggal dunia, dan indikatornya Bapak Ibu, orang yang terkena taun zaman dahulu niku mengkeh nyuwun sewu keleke niku kaya wudunen, bengkak ngoten nggih. Bengkak lama-lama menghitam, dan setelah menghitam nanti orang yang terkena taun itu akan meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, ternyata zaman dahulu strategi perang menggunakan penyakit niku sudah ada. Saya pernah membaca sebuah cerita niku wong Islam niku ngeten Bapak Ibu, pernah perang ngepung benteng. Bentengnya dikepung niku gandeng ageng, sulit ditembus. Akhirnya mereka menggunakan perang, senjatanya adalah dengan senjata biologis. Carane pripun? Carane wong sing wis kena taun niku diumpalke teng jero benteng. Itu perang biologis. Makanya katanya corona itu kan bocoran, ngoten nggih. Jadi katanya senjata biologis, barangkali nanti wallahu alam bisa disampaikan oleh dokter ahlinya, tetapi yang bisa kita ambil adalah zaman riyen nggih enten wabah,
jenenge mboten corona tapi jenenge taun. Nah, jenderalnya mengatakan, "Wahai Umar, di negara Syam ada wabah namanya wabah taun. Kita harus bagaimana?" Apa kata Umar? Bapak Ibu, Umar menika orangnya jenius. Orangnya soleh, senior, sahabat besar. Bahkan apa yang diucapkan oleh Umar niku biasanya Allah menurunkan ayat yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh Umar. Jadi jenius. Milo saya pernah punya buku judulnya Abqariyatu Umar. Judulnya adalah kejeniusan Umar, karena Umar memang jenius. Meski demikian, Umar ini tetap bermusyawarah, Bapak Ibu. Bermusyawarah mengambil pendapat dari para sahabatnya. Nah, siapa yang dimintai pendapat pertama kali adalah orang-orang Mekah, Muhajirin, yang pertama kali masuk agama Islam. Awal-awal, senior-senior, ditanya, "Wahai para sahabat-sahabatku, kita mau masuk negeri Syam, tapi teng Syam niku ada wabah namanya wabah taun. Kita harus masuk atau tidak?" Coba Bapak Ibu, niki etak-etake kula Umar, jenengan sahabat kula. Nek misalnya Solo niku enten corona dan kita mau ke Solo, saya minta pendapat Bapak Ibu, seharusnya kita jadi ke Solo apa tidak? Mengapa? Kok jenengan ndak ketularan? Kok jenengan penakut men to? Wong mati iki wis takdir kan ngoten. Nah. Jadi Bapak Ibu, seluruh dimintai musyawarah, ternyata nek niki kan sepakat do wedi kabeh to. Tapi nek sahabat riyen niku pendapatnya jadi dua. Ana separo sing tetep mlebu, wong sing jenenge pati iki di tangan Allah. Tetapi ada juga ora sah wae, engko ndak ketularan mirip Yai Jaten. Nah, sama kayak. Jadi tidak berhasil, deadlock, tidak ada keputusan. Akhirnya Umar mengundang sahabat lain yang dari kalangan Ansor. Ansor itu orang-orang Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Senior-seniornya dipanggil. Para sahabat, bapak semuanya, saya minta pendapat. Saya harus bagaimana? Masuk atau tidak? Oke, jenengan ini Bapak Ibu, etok-etoke jenengan kaum Ansor. Bapak kaum Ansor, kita rencana ajeng teng Solo. Teng Solo niki nembe enten wabah corona. Bagusnya kita masuk atau tidak? Tenan, Pak. Tenan tuh ya. Enten melih yang membersamai saya masuk Solo? Wong siji nggih. Ya, oke, wong siji. Baik. Ternyata kaum Ansor, Bapak Ibu, orang-orang Madinah niku ternyata nggih pro dan kontra. Enten sing masuk nggih, ngopo wong ini wis takdir. Nek kita memang kena ya bakal kena, nek ora kena ya tetep ora kena. Kan pun ginaris kan ngoten, di Lauh Mahfuz. Tetapi ada juga yang separuh, ya ampun. Engko nek mlebu kita bisa ketularan. Kita pulang saja ke Madinah. Jadi ora rampung Bapak Ibu, musyawarah ping loro niku deadlock terus nggih, ora ana keputusan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dipanggillah orang-orang Islam yang baru. Selamat datang dokter. Dipanggillah orang-orang baru yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu dakwahe Nabi Muhammad bon sae, bon kuat, akhirnya bisa mengalahkan kafir Quraisy. Setelah Islam menang, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mila mangke ayatnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja setelah Fathu Makkah nggih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, setelah berbondong-bondong masuk Islam, mereka dipilih yang senior-senior dan ditanya lagi, "Wahai bapak-bapak, saya minta pendapat, saya harus masuk ke Syria, ke Syam atau tidak?" Niki sakniki jenengan kesempatan ketiga, bapak-bapak. Jenengan nek misalkan jadi orang-orang yang masuk awal nggih setelah Fathu Makkah, jenengan saya mintai pendapat, "Bapak-bapak, kita sebaiknya masuk ke Solo atau tidak?"
Masuk napa mboten? Kok do wedi to niki to? Masuk napa mboten? Masuk. Oke. Kok dadi kendel jenengan? Ternyata rombongan yang ketiga sepakat mengatakan tidak masuk. Sepakat, tidak ada pro dan kontra. Nah, akhirnya Umar mengatakan, oke, Bapak-bapak dan semuanya jamaah yang hadir, saya putuskan kita tidak jadi masuk ke Syam, tetapi kita akan pulang ke Madinah. Apa kata jenderalnya? Afiraron min qadarillahi ya Umar. Wahai Umar, apakah Anda lari dari takdir? Niku kata jenderalnya, niku menuduh tanda kutip Umar itu telah lari dari takdir. Afiraron min qadarillahi ya Umar, napa jenengan niku ajeng mlayu saka takdir? Apa kata Umar? Wahai Aba Ubaidah, kok kowe iso ngomong kaya ngono? Kowe iki wong sahabat senior, jenderal perang, kok nuduh aku lari dari takdir? Dikira aku wedi po dari takdir, katanya. Akhirnya Umar ini membuat sebuah permasalahan atau permisalan. Abu Ubaidah, wis ngene saiki api-api anaten. Nek kowe angon, nggih, angon onta. Di situ ada ladang yang tandus, yang satunya ada ladang yang subur. Jenengan wis terlanjur angon onta ning tegalan sing ora subur. Terus sebelah mriko enten tegalan sing subur. Bapak Ibu nek angon mendo napa angon lembu? Teng mriki enten sing kagungan mendo napa lembu mboten niki nggih? Kathah nggih. Jenengan nek ajeng angon niku pilih sing sukete garing napa sing sukete lemu? Lemu. Ketika jenengan angon disuket sing garing, teng mriko enten sing suket sing lemu, jenengan pilih sing garing napa sing lemu? Apakah jenengan lari dari takdir Allah? Nah, kata Umar dengan cerdas mengatakan begini, memang aku lari dari takdir Allah, tetapi menuju takdir Allah yang lain. Jadi yos, nek aku mlebu Sam ki yo takdir, tapi nek aku ora sida mlebu itu juga takdir Allah yang lain. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ada sahabat yang baru datang, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia mendengar perdebatannya dan dia mengatakan, dia mau boten ikut musyawarah karena suatu hal. Dia angkat tangan, wahai Umar, saya pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi, bolehkah saya sampaikan? Oh, boleh sekali, silakan sampaikan. Nah, aku pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Jadi sahabat-sahabat senior mereka tidak ada yang tahu Bapak Ibu kecuali sahabat niki. Akhirnya sahabatnya mengatakan begini, idza sami'tum bihi bi ardin. Niki intinya Bapak Ibu, sikap kita nggih. Nek kowe kabeh krungu ning sebuah desa, sebuah kota, sebuah negara ana taune fala tuqaddimu alaih, maka kalian jangan masuk. Jadi misalkan Solo niku enten corona, jenengan ampun mlebu Solo. Niki kula nate ngobrol kali santri kula Bapak Ibu, saya kebetulan diamanahi ngelola pondok pesantren. Terus santri saya ada yang dari Solo. Katanya kalau ada sebuah negeri, ada desa, ada kota, ada coronanya, kita nggak boleh masuk. Padahal atas dari atas. Jadi mondok terus pulang. Berarti saya nggak pulang, Ustaz. Wong di Solo ada corona. Yo terserah, malah beneran nggih. Malah takon ngaji di pondok. Jadi Bapak Ibu, kalau memang di situ ada sebuah daerah, jenengan dengar itu ada corona, jenengan jangan masuk. Nah, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Lah sakniki, nek kita niku berada di sebuah daerah kok mun terlanjur enten taun atau corona, fala takhruju firaron minhu, maka engkau jangan keluar melarikan diri dari virus corona. Saya ulangi Bapak Ibu,
Nek misalnya jaten niki misale mawon mau wabah corona, jenengan tetep teng mriki napa melarikan diri? Ngoten nggih? Ampun minta dievakuasi. Karena apa? Ini petunjuk agama, dan kalau kita sudah diberi petuah oleh Nabi kita, berarti itulah yang insya Allah yang terbaik. Mengapa terbaik? Ini prolog Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit sebelum nanti dokter. Kita akan sampaikan 2-3 inti saja. Yang pertama, corona niku sing damel sinten? Allah. Corona niku untuk apa? Nopo kok dadak digawe? Corona niku apik napa elek? Corona niku awan napa sae? Loh, monggo Bapak Ibu cepet, ini waktunya terbatas. Corona niku awan napa sae? Oke, saat durunge teng corona. Bapak Ibu pirsa tikus nggih. Tikus niku awan napa sae? Ah, awan, oke. Corona niku awan apa sae? Ngaten? Oke. Lah kok nunggu yuk lagi. Baik. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, Ta'un itu mengapa dibuat Allah dan untuk apa?" Ternyata ini seperti pisau bermata dua. Yang satu sebagai azab, yang satu sebagai rahmah. Niki hadis lain riwayat Bukhari ada. Azab bagi siapa? Azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu, Cina niku kepercayaannya apa? Di sana niku Cina. Cina niku agamanya apa? Komunis itu tidak punya agama, tidak percaya akan Allah. Kalau orang Cina, orang-orang yang tidak beriman terkena corona, itu sebagai azab. Terus fungsi yang kedua, sebagai rahmat. Bapak Ibu wong Islam niku nek dapat musibah itu sebagai rahmat dan kasih sayang Allah, dan musibahnya mboten namung corona, napa mawon. Contohnya ngeten. Bapak-bapak pernah sakit gigi nggih? Nek jenengan disuruh milih Bapak Ibu. Jenengan sakit gigi tetapi tidak disayang Allah, kalian jenengan sakit gigi tapi disayang Allah, jenengan pilih pundi Bapak Ibu? Ngeten lho, maksud kula ngeten. Kan enten hadis, tidaklah Allah niku mencintai seorang hamba kecuali dia akan mengujinya. Misalkan kita diuji dengan sakit, berarti itu tanda Allah itu cinta kepada kita. Nek jenengan disuruh memilih, ya, memilih. Jenengan sakit gigi dicintai Allah, tanda itu cinta. Jenengan giginya sehat, tidak dicintai Allah. Kalau jenengan harus pilih, jenengan pilih mana? Pilih sakit gigi. Saya mboten niki Bu. Saya urung kompak. Iki masalahnya penting ini, akidah, nggih, akidah. Gigi kita sakit, disayang Allah. Gigi kita sehat, tidak disayang Allah. Jenengan pilih pertama apa kedua? Tenan? Saya mantep ya? Oke, betul Bapak Ibu. Kita harus lebih memilih kasih sayang Allah daripada sehat. Nah, oleh karena itu corona ini juga sama Bapak Ibu. Corona ini ketika menimpa kita sebagai orang beriman, jenengan sobar mawon, insya Allah itu menjadi penghapus dosa, menjadi tanda Allah menyayangi kita, dan insya Allah dosa-dosa kita setelah nanti kita sakit akan dihapus oleh Allah, bertemu Allah dalam kondisi sehat. Terus Bapak Ibu enak wong Islam iki ngoten nggih. Nek sehat syukur nggih sae, tapi nek sakit gerah sobar nggih sae. Jadi jenengan tuh semakin lama sakit, nggih, itu dosanya semakin dihapus oleh Allah. Bapak Ibu jenengan nek gerah pingine ndang mari napa lara terus? Nek jenengan gerah dangu dosane ilang kathah. Nek jenengan gerah mung sedhela dosane ilang sekedhik. Jenengan pilih gerah dangu napa gerah sebentar? Dosane ilang sithik?
Nah, niki nggih Bapak Ibu. Jadi tiang riyen enten sing punya pendapat, ya Allah, aku ini sakit. Aku ini sakit. Aku tidak ingin sembuh, Bapak Ibu. Tiang sahabat riyen niku enten sing gerah, tetapi mboten pengen mari karena meyakini hadis ini, ya Allah, aku sakit demam. Tambahlah demam saya, jangan sembuhkan saya agar saya bertemu Engkau, dosa saya habis. Jangan setuju napa mboten Bapak Ibu doa sahabat niki? Setuju napa mboten? Setuju? Setuju? Kalau kita ini sakitnya lama, dosanya akan dihapus. Kalau dosanya sebentar, yang dihapus akan sedikit. Ternyata betul sahabat ini Bapak Ibu sampai meninggal dunia dia sakit, dan sakitnya itu karek longlet alias balung kalih kulit. Oke. Akhirnya Nabi Muhammad tahu dan Nabi Muhammad ngoreksi Bapak Ibu. Ngoreksinya pripun? Bapak Ibu, sakit itu sehat. Sakit niku ujian, sehat juga ujian. Orang duwe duit ya ujian, duitnya oke ya ujian. Bapak Ibu pengen diuji ra duwe duit napa diuji oke duit? Niki akidah, niki sinau akidah, tapi modelnya pertanyaan. Orang duwe duit ujian, duitnya oke ya ujian. Bapak Ibu pengen diuji ra duwe duit napa duitnya oke? Oke. Bapak Ibu, wong sing duwite akeh karo duwite sithik niku mlebu surgane cepet pundi? Sithik, oke. Jenengan pengen mlebu surga napa mboten? Jenengan pengen mlebu surga cepet napa mboten? Jenengan pengen sugih napa miskin? Ini piye iki pengajian? Sudah habis ya waktu saya ya? Oke, penutup Bapak Ibu. Kesimpulannya, zaman riyen enten taun. Yang kedua, nek taun mlebet teng jaten ampun panik, sabar mawon. Ngoten nggih? Saya sampaikan sebagai hadis penutup Bapak Ibu. Nggih. Sebagai hadis penutup. Laisa min ahadin. Nek ana wong, nggih. Yaqau at-ta'unu ana ta'un ning daerahe fayam kusu fi baladihi sabirun, dan ia tetap di desanya, tetap di kotanya dengan sabar, muhtasiban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat ya'lamu ia yakin annahu la yusibuhu, tidak akan mengenai dirinya corona itu illa ma katabahu lahu, kecuali mun ginaris sudah tertulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Nek enten tiyang akidah sudah seperti itu, insya Allah kita Bapak Ibu akan mendapatkan pahala orang mati syahid meskipun kita tidak mati terkena corona. Baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Jenengan mau pilih dadi diuji sugih napa miskin? Miskin. Nek jenengan niku diuji miskin Bapak Ibu, niku jenengan mengke anteng. Ora neko-neko, wong ora duwe duit, karena Allah tahu Bapak Ibu, tidak semua orang niku nek duwite akeh niku mesti dadi wong apik. Cobi Bapak Ibu, nek jenengan niku diuji Allah, ngerti-ngerti ana wong ngeteri duit 1 miliar, wingi dina Jumat diteri wong duit 1 miliar, kinten-kinten jenengan dina Minggu teng masjid niki napa mboten? Kok malah guyu? Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya. Intinya itu saja. Selanjutnya kami serahkan kepada ahlinya, ya, pakar kesehatan tentang corona. Barangkali itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ini sesi pertama sudah dilangsungkan dengan baik dengan kesimpulan jika kita berada di dalam daerah wabah maka jangan pergi daerah wabah itu, dan jika kita mau menuju ke daerah wabah jangan masuk ke daerah wabah. Kemudian wabah itu kesimpulannya ada dua, bahwa wabah itu ada bagi orang yang tidak beriman, rahmat bagi orang yang beriman. Demikian yang disampaikan Ustaz Laili Arif. Kemudian pada sesi berikutnya penampil ilmunya adalah Dr. Tunan. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah Dr. Tunan. Ya, waktu kira-kira setengah 8 kurang setengah jam cukup tidak ya. Demikian waktu dan tempat saya persilakan untuk berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lagi dua hari tadi Allah berbicara dan Muhammad Muhammad wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berhati dan hati, diskusi saya itu berat untuk saya. Ini Enak nih kok. Enggak. Nggih. Brigade ndak rata dakwah ngoten dilebokke. Ini kan dalil mboten saged, mula terus golek iki sing basa ngeten iki mawon. Rodok virus rodok mudhun sithik kula niki mawon ngoten. Iki Mas Joko ten Joko. Oke. Bapak Ibu, pertama mohon maaf terlambat, tadi kami di Masjid Bani Saud juga pertanyaannya banyak soal corona. Jadi rencananya selesai jam 6 ternyata sampai setengah 7 jadi banyak yang tanya. Lambat. Kedua ini kita ini udah mboten gathuk. Jadi kita ini kok nek ditampil iki terus maju mundur. Dan karena setengah jam saya ambil aja langsung kita sampaikan dengan lisan, tidak apa-apa. Bapak Ibu memang saat ini sedang banyak stres ya, kabar soal corona. Tadi malam sudah ada kabar sudah menjadi bencana nasional. Ditambah kemudian ada menteri yang kena positif kena corona, Pak Menteri Perhubungan. Terus batin, banyak menteri kena, ada yang kena ini, ya tidak begitu. Semua ada tempat. Tentu Pak Menteri banyak pergi, banyak berkumpul dengan orang banyak, ya resikonya lain dengan kita. Baru corona menikah yang dulu kita pernah kan yang namanya SARS tahun 2002. Waktu itu terjadi di peternakan ayam 5.000 waktu itu mati kabeh waktu itu nggih. Pikiran rame, orangnya bisa ikut kena. Kedua terjadi di MERS tahun 2012, sempat terjadi waktu itu onta menyebabkan terjadinya MERS. Sempat hampir membuat ibadah haji tahun itu dipertimbangkan, tapi tetap jalan akhirnya, dan alhamdulillah dengan usaha keras oleh pemerintah Arab Saudi, caranya adalah jemaah haji itu dilarang dekat-dekat onta semuanya. Onta disingkirkan semua dan nanti dipisahkan tempatnya untuk menjaga penularan. Dan alhamdulillah akhirnya berjalan baik. Maka yang pertama mari kita berdoa bersama-sama semoga tahun ini pun jemaah haji tetap bisa berangkat. Itu dulu yang penting. Itu yang penting. Karena kalau umroh bisa cari waktu lain, tapi kalau haji kan ada waktu yang tidak bisa kita gantikan. Nah, Bapak Ibu, karena satu keluarga sebetulnya virus yang menyebabkan SARS, MERS dan corona ini jadi podo. Nah, virus itu sudah punya kunci sebetulnya. Virus itu selalu punya kunci bahwa jatah mungkin yang lowo. Ya sudah, dia punya kunci untuk masuk ke lowo. Di lowo ora masalah, wong jeneng omahe dhewe kok tidak menimbulkan masalah. Jatahmu ning napa tikus, ya sudah ke tikus. Tikus tidak apa-apa jatahnya, sama, gitu. Nah, hanya suatu saat terjadi mbuh pripun carane virus sing kudune mung duwe kunci ning lawa niku wau
iso duwe kunci mlumpat kewan liyane. Dalam hal dulu bicara SARS, melompatnya teng luwak. Melompat ke luwak, di luwak virus yang semula virus jatah lowo ini dia muter-muter kepethuk dengan virus yang lain. Lah entah bagaimana juga bisa punya kunci masuk ke manusia. Artinya begitu ke manusia. Begitu punya kunci manusia berarti bisa menginfeksi manusia, melebet ke tubuh manusia, jadilah manusia yang sakit. Tekan sementara niki sik rada lumayan. Lebih bahaya lagi adalah wis mlebu ning manungsa, terus mengke pripun carane sendiri kunci meleh mlebu manungsa liyane. Lah ini bahaya. Artinya dari manusia ke manusia. Semula cuma hewan tertentu, dari hewan tertentu bisa melompat hewan yang lain, terus bisa melompat ke manusia, terus manungsa kalih manungsa kena. Nah, zaman SARS 2002, zaman MERS 2012 itu belum seperti sekarang menyebarnya. Karena zaman sekarang ini, nuwun sewu lho niki mboten kok gemedi, piye jaten pun biasa. Esuk sarapan soto seger, awan mangane nang Singapura. Biasa niku, begini mun tekan Shanghai, ngoten niku pun biasa wong jaten. Gitu gitu. Lho ngoten niku biasa wong jaten. Lah tegese napa? Pertukaran manusia sudah luar biasa, maka virusnya sudah tersebar seluruh dunia. Ngaten ini penting unik kok. Terus kita sebenarnya tidak usah terlalu besar bahwa iki opo kok nganyar-nganyari, bukan baru. Ini virusnya sebetulnya satu keluarga dengan virus yang menyebabkan SARS maupun menyebabkan MERS tahun 2012. Menurut yang pertama. Nah, sekarang setelah masuk manusia, memang hari ini kondisinya sudah luar biasa. Jumlah seluruh dunia sudah mencapai 155.000 yang terkena. Ngedapi-dapi, medeni banget, gitu. Sebagai perbandingan, zaman kena SARS itu sedunia hanya 8.000-an. Zaman kena MERS itu malah cuma 2.500-an sedunia. Saat niki 155 dino niki dek dalu. Niki pun tambah melih mesti. Bentene apa? Zaman SARS yang sakit 8.000-an, yang meninggal 750-an. Toro-toro tani itu hitungan persen 9,6%. Zaman MERS 2012 yang kena 2.500-an gitu. Nah ini masalahnya, yang meninggal tuh hampir 900-an. 34,4%. Itu isinya. Jadi sedikit yang kena tapi yang meninggal relatif banyak. Covid hari ini, corona hari ini 155.000 yang kena, yang meninggal adalah 5.800-an. Angkanya 3,7%. Coba dokter, 3,7 itu ya keh, nggih kathah memang. 3,7 itu pancen kathah. Tapi dibandingkan dengan SARS dan MERS sebetulnya lebih kecil. Kula matur malih, kalau ada kata-kata bahwa angka kematian 3,7%, berarti nek pasien nomor 90 itu benar mati. Oh, bukan begitu. Ya, salah nggih, ini pengertiannya jangan salah. Nek disebut bahwa kematian itu 3,7%, berarti nek wong 1000 meninggalnya sekitar 37 orang. Itu maksudnya begitu. Orang berarti itu urutannya nomor begitu mati, bukan begitu. Hanya artinya berarti ini adalah virus itu bukan virus yang membuat orang itu taksek gitu enggak. Kalau kena virus besok mati itu bukan begitu. Nggih. Bahkan dari 155.000 itu, yang 81% itu seperti nggak ada gejala apa-apa. Ya soalnya watuk pilek biasa aja. Ngaten. 81%. Yang 14% itu baru di rumah sakit ngaku sesek itu 14%. Yang harus masuk ke ICU sekitar 5%. Masuk ICU sekitar 5%. Nah, nanti kemudian baru yang tadi meninggal adalah di angka 3,7%. Yang kita pegang dulu. Artinya walaupun 155.000 kuwi ngedapi medeni, tetapi sebetulnya yang sakit beneran itu 14 sampai 5% tadi itu. Yang 81% cenderung ya kayak watu pilek biasa niku. Yang penting itu dulu yang kita pegang ya, biar kita tidak terlalu terus keweden banget betul. Sekarang apa tuh gejala-gejalanya? Gejala yang paling umum adalah demam. Diukur dengan suhu kita berharap tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Belum saat ini tidak Jakarta, tidak kota-kota besar mau masuk gedung ditembak tes gitu ya. Baduke tembak itu terus metu angkane 37,3 oh cek oleh mlebu.
tes 38, maaf tidak boleh masuk. Saya ingat tadi. Masuk bandara, Pak pesawat tingkat tembak cek batu eter, ngono ta. 36,5 oh aman, silakan. Tek 38, oh nyun sewu Pak, ora iso Pak. Wah kok di tiket ora iso, tetep ora iso. Saya ingat Pak. Demam nomor 1. Yang kedua adalah batuk kering. Batuk kering itu artinya batuk yang tanpa dahak. Biasanya kalau batuk pakai dahak itu karena bakteri, tapi nek batuk karena virus cenderung tanpa dahak. Batuk kering. Ini ngamun terus takok kula bedane kali batuk ngerokok napa? Mangke liya dina rebukane. Mboten sakniki rebukane mboten sakniki, nggih mboten sakniki. Nah, kalau sudah demam, batuk kering, yang berat adalah kalau sudah mulai masuk infeksi paru-paru. Jadilah sesak napas. Ini yang berat. Oke, kalau cuman batuk pilek kan kita sudah sering alami. Tapi harus tekan dengan paru-paru lah ini yang berat. Ya, yang itu yang harus kita perhatikan begitu. Nah, sampai hari ini memang secara angka yang banyak angka kejadian meninggal itu pada usia lebih dari 50 tahun. Kurang dari 50 tahun cenderung rendah. Yang 50 itu mulai 3%, nanti lama-lama semakin ke 80 tahun itu hampir 15% angka kematiannya. Ning mboten mesthek iki lho ya. Aku berarti 70 iki dataku 10%, bukan begitu. Kemarin Indonesia ada yang meninggal sudah 5 pasien meninggal. Salah satunya usianya memang masih baru 37. Salah satunya. Jadi memang bukan patokan ya. Hanya secara umum kalau yang kena itu semakin tua, risikonya semakin besar. Yang penting menikah yang kita sampaikan. Kemudian, hal berikutnya lagi. Sebetulnya wong kena lara virus niku sakniki kena virus, kena wabah. Dinengke wae nggih mari. Karena virus itu sifatnya adalah dia menyerang, menimbulkan sakit, selesai masa hidupnya dia selesai, ya sudah sembuh. Mong perkarane selama proses virusnya ada itulah kita sakit berat. Selama kita bisa menahan sakitnya itu, ya tidak masalah. Persis kasus demam berdarah. Demam berdarah itu juga karena virus. Kena virus demam berdarah, sehari 2 hari terus panas. Gitu, bapak rumah sakit. Mungkin hari keempat, hari kelima itu adalah saat yang paling kritis. Tapi yang melewati hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari 7 ya sudah sembuh. Ibaratnya dikapak-kapak, ya mari nek awake kuwat. Ngeten ceritane. Perkara demam berdarah niku dikai jus jambu lah, dikai napa-napa niku mung cara kita untuk mempertahankan selama masa kritis kalau mau. Sama, corona juga begitu. Kena, nanti dia akan menimbulkan sakit. Nah, hanya kalau masanya 14 hari yang kita hitung untuk corona. Dalam yang sak mireng kita toh enek gejala ditunggu sik. Coba dirawat sampai 14 hari. Ini sudah lewat 14 hari, virusnya sudah selesai hidupnya. Sudah selesai. Nah, terus kenapa dadak kudu enek cara Solo ditutup enten istilahnya, di lockdown istilahnya. Ini sekolah diprek kirang sasi, kantor-kantor untuk dikurangi kegiatan, sing basa kumpul-kumpul ditunda sik itu karena kalau kita punya satu kumpulan massa di satu tempat yang besar, maka risikonya mudah terjadi penularan. Begitu nular, susah untuk kita kendalikan. Walaupun virus itu nek diserang itu tetap mari dhewe, ning kita kan jangan sampai terjadi nek sing kena saya akeh, sing lara saya akeh rumah sakit mboten cukup. Niku medeni itu. Sejak hari Jumat siang kemarin, karena ada pengumuman Solo ada yang positif, malamnya Pak Wali Kota pengumuman Solo sementara kegiatan dikurangi sekolah libur sebagainya, langsung banyak orang ke rumah sakit Pak. Wah, waktu pilek ke rumah sakit, kalau kena corona nih ya. Ya ini kesadaran seperti ini kita coba kurangi. Makanya kita buat supaya yaitu ketika fasenya harus naik itu masih bisa menahan. Menahan dalam arti jumlahnya harus akeh. Jumlahnya jangan banyak-banyak. Karena nanti selesai masa umurnya ya sudah dia selesai. Harapan kita begitu, maka dibuat libur 2 pekan. Harapannya berarti orang yang hari ini terus ditunggu 14 hari, virusnya sudah selesai masa hidupnya. Nah, selama itulah kita menahan sing sekolah lerense, sing rodok loro rasa mlebu kerja, sebagainya begitu yang kita buat. Rasa kumpul-kumpul disek sebagainya. Nah, begini. Terus langsung kita nyaut, Pak Dokter, kula pun kasepnya baru dengan mantu terus pripun iki. Jeng setengah jeng kula mantu niku pas dinone saya hitung-hitungannya 18 dari wong Jawa tak wong Jawa gitu. Niku beres tupaing mboten. Nah, saya jawab,
Ngeten Pak, nek memang penyen sudah mau mantu, ya bukan berarti tidak boleh. Ya kita atur, misalnya ya, supaya suasananya itu tidak uyuk-uyukan. Terus nanti misalkan penyen mantu, dilelah sing rawuh rapati akeh ora usah gelo. Wong jenenge lagi kaya ngene gitu. Ketiga, niki nyuwun sewu, yang ketiga ini ada saran. Untuk menghindari risiko, nanti kalau pas mantu nyuwun sewu sangat tanpa menggunakan hormat, ada dua pilihan. Wes sementara salaman terus nomor setunggal. Nomor loro niki mulai kata teng Jakarta, Solo juga malih mesti melu. Kabeh kudu cuci tangan sik sadurunge salaman, Pak. Kalau salaman ngoten niku semprot sik tis ngoten to, mengke cuci tangan lagi salaman. Ngoten Pak sare sakniki. Nggih sekabeh niku mung jenenge usaha kita. Tadi bahasa Ustaz kan orang melawat, mboten melawat takdir ya bukan ya. Tapi kita menuju yang takdir berikutnya, itu yang kita lakukan begitu. Ya ini yang kita lakukan. Kemudian untuk ibu-ibu, karena penularan ini memang melalui, saat dulu sampai sana dulu. Penularan ini melalui namanya berban itu tegasnya kita batuk, itu ada nunseo, ada punceratan air Pak. Di situlah virus itu hidup. Selama punceratan itu masih ada, belum kering, ya virusnya masih. Kalau sudah kering, lah virusnya lama-lama mati kena sinar matahari. Nah, ini yang membedakan kenapa ada yang mengatakan virus itu so tahan berapa dino loh, karena suhunya dingin basah. Sehingga punceratan airnya bertahan lama. Tapi kalau punceratan itu suhu kering, matahari panas, keluar garing, ya mati virusnya. Ngaten ceritane ngaten itu. Nah, ini nomor satu. Kedua, wis muncrat tiba ning meja. Bariku mejane sing nganggo kula. Lah kula sing kena itu. Seperti ini ada. Jadi tidak langsung ke manusia tapi melalui barang yang lain dulu. Meja, mungkin laptop, mungkin kalau di kantor ya napa nika meja tamu sebagainya, atau kalau dinaik bis di sandaran kursi ya itu ada. Nah ini yang kita berusaha hindari. Diresiki nganggo sabun napa-napa saged, ndak usah tanya mereknya napa, wis sak sabun-sabune sebenarnya sabun saged. Pokon ternyata. Nah, sekarang pesan saya untuk ibu ada beberapa hal. Ini karena nggak ada larinya saya cerita, jadi saya ceritakan. Bu, saat ini jeneng tilik wong loro, nun sewu, wong Jawa kuwi, wong Jaten terutama, nek tilik wong loro ki nek durung mijeti sikile karo salaman karo sing loro durung marem. Ngaten, saat niki rada diwahi. Sing penting nek tilik wong loro niku rak mung niliki kali ndongake to. Ora usah dadak mijeti sikile kali nyalami. Sing penting wis ngerti ditiliki didongake sing apik. Ngangge doane Pak Ustaz nika didongake apik-apik bareng-bareng. Amin pun. Rasa suwe-suwe mengke tilik kesuwen. Karena napa? Siji penularan. Mijeti sikil salaman itu sarana penularan. Wong jeneng wong lara tur ning rumah sakit niku nuwun sewu, kuwi mesti akeh virus. Nah kita jaga. Ngaten nggih, ini kita jaga. Karena napa? Orang itu dinilai secara ilmu untuk menuju ke corona itu ada berapa tingkatan. Nomor setunggal, nek jenengan bar lunga saka Cina, gitu, utawa negara-negara yang sudah ada virusnya. Sekarang dekat misalkan Thailand, Singapura, kalau nggih, Malaysia, itu sudah punya nilai satu dulu nilainya. Nek terus ditambahi meneh, kula anu niku bar tilik wong loro. Lah wong loro niku jare kok kabare kok kena corona, iku bijine loro. Mbon, loro. Bar niku nomor 3, kalau ada gejala-gejala, ada demam, ada batuk, apalagi pakai sesak nafas, bijine 3. Bijine jadi 3 nilainya. Wong nek biji 3 itu namanya masuk harus di rumah sakit. Kudu dicek. Dijukuk mengke sampelnya diambil, darahnya kalih nggen tenggorok mriki diambil, dicek teng laboratorium ana virusnya apa ora. Niku nomor 3 niki. Nek virusnya ketemu jenenge lagi terkonfirmasi niku jenenge niku. Ngoten. Nek jenengan mung duwe kula bar lunga king Cina, Malaysia napa Thailand napa Singapura, utawi kula bar tilik wong loro. Wong loro niki bijine lagi tunggal. Nek biji lagi siji ngeten iki jenengan lagi mlebu jenenge orang dalam pemantauan. Kudune napa? Masih rasa dadak kakean tindak. Terus lapor teng puskesmas. Kula niki bar ngeten-ngeten oke kula cara jenenge niki nomor WA kula nggih, mungkin nomor ngabari. Nah, dalam 14 hari kalau terus timbul demam, batuk kering lah, tambah nilainya tambah 1 lagi kan, jadi 2. Ngeten ceritane. Lah ini baru mulai masuk ke pengawasan.
Makanya terus tambah sesek, tambah menapa, mlebu rumah sakit. Nah itu orang sebut namanya suspek ya. Orang pengawasan itu dalam arti suspek. Niki yang kadang-kadang makanya krungu berita 700 orang dalam pemantauan niku bukan berarti lara kabeh, mboten. Wong semanten niku wong di siji niku wau. Batilik wong lara misalnya atau barat kondur saking Malaysia, saking Thailand, saking Singapura niku. Niku lagi pemantauan. Ora berarti lara lho niki, betul. Gitu. Lah nek mengke terus baru muncul gejala, lah itu baru dapat nilai 2 masuk rumah sakit. Ini baru suspek. Ngeten suspek. Diperiksa laboratorium kok genah metu virus tenan, nembe disebut dengan konfirmasi. Mula sakniki nek do ngomong kan 700 piro pemantauan, pirang atus pengawasan, sing positif lagi 96 kan ngeten masalah. Nah itu bedanya seperti itu ngeten menika. Nggih, mulai tadi punya tadi nggih, bertindakan berarti begini siji. Tilik wong loro tambah bijine. Ana gejala telu. Lah nek telu iki niki berarti sudah harus masuk segera ke puskesmas untuk dicek. Nek mung lagi siji apa sijine punya teng dalem lihat situasi. Ora nek gejala 14 dina insyaallah aman. Ngeten nggih, itu kasih. Nah, sekarang kembali ibu tadi. Yen to ini piyai gerah, pokoke saniki kula pesen tenan nek mirsa napa tilik piyai loro ziarah ditele Pak Ustaz nika, mboten ziarahnya mboten mesti kubah lho nggih. Nika mengke sing penting ndongake. Mboten dadak mijiti sikile, mboten dadak ngempeng-ngempeng awake kalih salaman. Sing penting ndongake. Perkara ninggali soal lain lagi, ninggali terserah, nggih. Ngoten menika. Yang berikutnya lagi yang sering jadi pertanyaan bagi ibu adalah, Pak Dokter, kula nek blonjo teng pasar pripun? Nah niki. Blonjo teng pasar niku ibu mesti milah-milih, diolak-walik ngoten lagi nganyang. Niku nek wong kerja ngargayasa wingi Mojokedang. Niku nek duwite enten virusnya mboten lah ini, Pak. Terus terang memang sekarang sedang ramai di dunia, uang kertas itu termasuk yang media penularan, uang kertas. Karena sing ngempeng-ngempeng wong akeh. Wis gentene sing ngempeng-ngempeng mbok raro pokoke wis wong pirang atus sing nyekel. Nah, kula ditakoki bingung terus caranya pripun. Kalau di kota-kota besar, sekarang semua orang mengatakan belanjalah pakai kartu. Tidak pakai uang cash, pakai kartu bayare. Nek langkung mantep nggih kartune kartu syariah, ngoten gitu, Bank Syariah napa ngoten. Yang penting pakai kartu supaya tidak harus memegang uang cash. Ning wong dene teng pasar reso nganggo kartu terus pripun? Ya kula terus cerita mawon, ngoten mawon Bu. Teng pasar reso dadak milah-milih dituding mawon. Iki yu tuku ngoten mawon. Klompoke pira yu 50.000, ora usah dinyang, bayar ngoten mawon. Dadi ora nganggo nyekel susukan ngoten nggih to. Lah pripun lho ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih, ngoten menika. Pun. Nah, saya sering muncul ibu-ibu. Pak Dokter, nek kula nemu pelem dipangan codot nika angsal mboten di kula pangan. Ampun. Ndak boleh. Karena tadi Bu, virus yang dari lawa itu kalau dia keluar, ya yang dari lawa tadi nggih, kena matahari kering segera mati Bu. Tapi nek tempatnya basah lembab, bertahannya lama. Nah, kita hati-hati. Maka buah yang digigit itu sudahlah, tidak usah kita makan, itu sudah rezekinya dia, bukan rezeki kita. Kata-kata, oke, rezeki dia, rezeki kita. Jadi betul sah, ampun dipaksa ngatain menika. Nah, berikutnya lagi kebiasaan kita untuk soal batuk. Bapak Ibu, nek watuk niku, sing bener niku mboten ditadai tangan. Nah, ngoten niku leres Pak, mawi sikut. Niku sing sakniki nembe, pun sakniki nembe sadar. Ngeten iki kula pun ngomong tahun 2012. Sakniki nembe sadar gara-gara corona. Sing bener pancen mboten ngangge tangan. Nek ngeten iki risiko. Lagi bar assalamualaikum terus watuk. Bar iki ngejak salaman. Mumet iki dijak salaman. Tak tolak iki ibadah, tak tampa kok yo batin. Lah kan susah makanya, gitu. Makanya kalau watuk jangan pakai. Kalau memang merasa kita tidak sehat, pakailah masker untuk menahan. Oke, ngeten. Kalau tidak masjid, nuwun sewu ini sekarang kita sedang menjadi perhatian kita. Karpet ini memang bagus, nyaman, tapi juga harus kita perhatikan. Karena karpet ini memang tempat yang mudah memerangkap kotoran. Jadi memang harus rajin-rajin dibersihkan. Ada cairan pembersih yang tidak membuat basah. Karena nek karpet dikubah nganggo cara ngoten niku oleh garing 3 dina men untuk mampu gitu. Ada caranya biar dia bagus dan sering disedot biar debunya hilang. Sebetulnya ini bukan hanya karena corona. Di karpet itu memang banyak kotoran yang bagi sebagian orang itu mudah alergi. Itu juga kita jaga. Terus disarankan lagi bagi para jemaah sementara ini kalau ke masjid,
keparang ngasto segede sajadah cilik. Khusus hanya untuk tempat sujudnya aja. Karena memang sumber penularan yang paling mudah bagi Quran itu melalui jalur nafas, mulut sama hidung. Nah kalau kita sholat pakai kita tadai itu kan artinya kita tidak usah ninggali sing berikutnya. Jangan kita ke sholat khusyuk wonten ing baru ninggali sing berikutnya sujud temeriku kena virusnya, jangan. Nah kita hindari itu. Tadi ya nggak usah nyebut ya di masjid mana, tapi akhirnya mendengar seperti ini terus tak miring ngeten pengumuman, bapak-bapak ibu-ibu sinten sing dereng kangguan sajadah cilik daftar sakniki tukokne kalih masjid ngaten lah, mungkin nek mriki nggih gitu alhamdulillah gitu ngaten. Karena itu sama-sama menjaga gitu, sama-sama menjaga memang harus begitu ngaten nggih. Nah pertanyaan berikutnya sakniki mesti pertanyaan berikutnya, sebetulnya teng mriki niki virusnya nggih kathah jane awak dhewe niku nggih kerep kena virus ning arang-arang loro mergane napa jane niku mung pertarungan Pak niki virusnya niki awake dhewe tubuh kita itu ini tubuh kita punya daya tahan tubuh kita itu untuk mudahnya ditentukan oleh 3 hal. Satu, makanan itu bukan soal mahal murah nggih tapi soal komposisi. Siang-siang dahar sekul jangan asem, tempe goreng, sambal tomat gitu, tambah gedang siji ngoten nggih. Itu lebih baik daripada kita tuku stik regane 250.000. Percaya kali kula lah, ampun. Kula pernah tuku stik regane 2,5 juta. Iku rasane ngoten iku mawon mboten enten enake. Enak niku wau, Bu. Sayur asem, boleh titik gitu. Tempe goreng, sambal tomat niku enak banget, Bu. Tambah gedang siji enak. Niku ya. Nggih. Nomor ngirit niku leres cara mriki ya kira-kira ya 10-15.000 lah katanya mriki ngoten ngoten nggih. Nah, kedua olahraga dan kebiasaan kita, kebiasaan hidup sehat kita. Nek bar kundur subuh masjid niku nggih tindak ampun kundur subuh engko neruske sare ampun niku ngendikane Pak Ustaz kirang sae kesehatan nggih kirang sae padha mawon gitu tindak bonusnya dapat pahala dapat sehatannya dapat sehat gitu. Nah kemudian terakhir kalau memang kita sakit ya kita memang butuh obat itu kalau udah sakit. Terus orang tanya lagi musuhnya apa? Musuhnya virus niku mung duwe senjata loro siji kasektene apa pianjele apa sing saktine sebab kasektene iki sepiro kedua jumlahe mbok virus itu sektine kaya ngopo nek mung siji tetap kalah sama kita nek mung 10.000 kalah virus itu menyerang sama kita tuh nek jumlah sudah ratusan ribu jutaan baru kita sakit. Mung maneng gandeng niku ra ketok virus niku mulai dhewe kan mung isone mung jaga. Nek kasektene virus wis gawan, ade langsung utik-utik. Ning nek jumlah virus sing mlebu awake dhewe kita bisa menahan. Tadi misalnya cuci tangan, kemudian pakai masker, kita bersihkan tempat-tempat yang mudah ada cipratan airnya, ngangge sabun apa-apa sakit kita bersihkan. Itu upaya kita supaya jumlahnya berkurang. Itu satu sisi mriki. Jadi virusnya saya lemah. Kedua, ini tadi mempertahankan daya tubuh kita supaya naik. Nah, disitulah ada jawabannya. Perkara badhe jahe, kunir, temulawak, kunci napa melih, bawang putih, buah merah napa-napa, semua adalah untuk mempertahankan daya tubuh ini. Nek daya tahan tubuhnya tinggi, virusnya itu lemah karena jumlahnya sedikit, mesti kita menang. Itu pasti ngeten itu. Ning ora terus berarti bener nggih, jahe membunuh virus, jahe mboten membunuh virus. Ning jahe itu membuat kita kuat. Jahe kita kuat, virusnya kalah. Zaman punya tasinem niku Mbah, angger ketok glerek-glerek ngoten niku to, tukokne mie ayam tambah jahe mari gitu kan ngeten. Zaman kula cilik nika nggih ngalami daud teng sawah, peget ngoten nika nggih seger mawon. Zaman cilik sakniki kodanan nggih masuk angin ngoten kan. Seperti itu maksudnya seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau sekarang ada harga nopo jahe pirang atus sewu itu niku jane ya ora kudu ngono kuwi wong sebetulnya semua itu adalah untuk makanan yang menyehatkan kesehatan tubuh kita. Ngoten nggih. Sekedhik malih niki jame pun mepet. Nah, sekarang. Kemudian lagi saya kotak eling-eling. Saya cerita tentang kasus Indonesia. Kasus Indonesia yang positif pertama itu seorang wanita, jangan sebut namanya nggih, seorang wanita 31 tahun, dia punya kegiatan bersama-sama dengan beberapa orang dalam satu ruangan. Gitu. Di ruangan itu ternyata ada beberapa warga negara asing. Pulang dari kegiatan ini, ibunya kemudian mengeluh, wanita ini mengeluh. Ya, ada demam, ada batuk. Yang temannya yang orang asing tadi kembali ke negaranya. Di sini dia sakit batuk, kembali ke negaranya. Di sana dia ternyata positif kena corona, ngabari.
Nah yang kabari ini terus mikir, jangan-jangan saya juga kena corona. Nah ini terbukti dia ternyata memang betul-betul memang positif kena corona, ketularan dari temennya yang dari asing tadi. Karena kegiatan bareng dalam satu ruangan. Setelah ini ibunya wanita yang 31 tahun dari sakit tadi di rumah dirawat oleh ibunya. Ibunya dirawat, lama-lama kok semakin berat ke rumah sakit. Akhirnya yang terjadi, ibunya juga ketularan. Tetapi apa yang saya sampaikan begini Bu, dari orang yang semula di dalam ruangan bersama-sama tadi itu ternyata sekitar 10 orang kena semua positif karena kegiatan bareng tadi. Sebaliknya Bu, di rumah yang merawat pasien tadi itu ya ibunya ketularan, tetapi kakaknya tidak ketularan, pembantunya tidak ketularan. Artinya apa? Walaupun saomah ibaratnya mesti gulute kali niku ning nek iso njaga kebersihan tetap boten ketularan. Wedine nek sak ruangan nyambut gawe bareng kruntelan berarti nggih ini karena kegiatannya memang sangat erat ya istilahnya kontaknya erat ya akhirnya dia tetap ketularan. Ini mengapa menyebabkan bahwa sekarang pemerintah membuat sekarang ini kita kurangi kegiatan kita 2 minggu ke depan ke sekolah sinau nang omah sing nyambut gawe ya kok nyambut gawe sen dadakaken sekolah ngoten nggih. Kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa sementara ditunda dulu supaya contoh tadi saomah resian tetap selamat. Ning nyambut gawe bareng berkegiatan bersama silanya sangat erat hubungannya di tempat kerja itu ketularan. Ini makanya seperti ini kuncinya. Ngoten nggih, makanya nanti nek ada kata-kata dadak orang nyambut gawe orang sekolah ngopo untuk menghindari terjadinya penularan seperti tadi itu. Itu yang penting. Ini bukti nyata yang ada di kita seperti itu. Nah, dan seketik malih sekarang terakhir soal cuci tangan. Pada akhirnya tangan kita termasuk yang paling banyak kena virus karena banyak memegang kemana-mana Bu. Kalau keluarnya virus banyak dari mulut sama hidung, tapi tangan kita yang paling banyak. Misalnya kita suka mengusap wajah, kita suka menyentuh meja, macam-macam. Maka yang paling kita harus sekarang adalah serilah cuci tangan. Dan ini sekarang jadi rame. Cuci tangan itu ada 2 jenis Pak, Bapak kali Ibu. Satu menggunakan cairan berbasis alkohol. Itu sing lagi rame. Apotek jajan entek gitu rebutan. Gitu, wis kabeh diikuti kabeh kata gitu. Kedua, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Nah, dua-duanya bagus. Oke. Hanya sebetulnya kalau mau ditanya, lebih baik yang menggunakan air sama sabun sebetulnya. Karena kalau penggunaan yang alkohol itu terlalu sering itu juga merusak kulit sebetulnya. Maka saran saya, tidak usah geruduk, tidak usah kabeh ngruyuk nang apotek, nang toko kabeh ngentekke jangan. Kita pakai aja air dan sabun. Sabunnya napa-napa tidak usah nyebut merek air sama sabun. Nah, nanti caranya ada. Nanti filenya silakan Mas Joko biar kita ambil fotonya enten caranya. Kita lebih bersyukur karena sebetulnya kita itu wis kena wudu minimal ping 5 itu minimal. Gitu, makanya ditambah meleh. Wah, itu bagus. Nah, saran saya sekarang sebelum punya wudhu itu tambahlah kita cuci tangan dengan air dan sabun. Cuci dulu, begitu kita wudhu enak. Begitu kita lihat orang masuk masjid sudah wudhu, salaman mantep kita. Cetok iki, tapi nek bar watuk ditambahin tangan jak salaman batin mesti. Iki tak tompo ora gitu kan batin. Makanya kita menghindarkan seperti itu kita lakukan dengan cara seperti ini. Ngaten nggih. Jadi Ibu saya ulangi nggih, yang pakai alkohol itu dipakainya jarang-jarang saja. Kalau pas jauh dari tempat cuci tangan. Jadi kalau ada tempat cuci tangan sebaiknya tetap menggunakan cuci tangan menggunakan air dan sabun itu lebih baik. Nah, suruh saya nanti ya masjid itu ya dipasangi ya untuk tempat kita cuci tangan. Nah, karena apa? Saya sampaikan terang di tetangga sebelah itu dalam menjaga tempat ibadahnya biar tidak menjadi tempat penularan itu sudah mulai usul ada ibadah online. Nah, kita kan raiso mosok imam ini kene terus nang omah ngedepi laptop ngono kan ya ora cocok gitu. Imam ini kalau barang susah kita lah. Ini kita harus kita jaga. Masuk Jumatan mengke KTP teng mriki liyane teng omah ngono kan ya. Ndak bisa. Maka ini tantangan kita. Mari kita jadikan masjid kita menjadi tempat yang tetap nyaman untuk ibadah dan sekaligus aman untuk corona. Itu yang maksud saya ngajar. Nanti kalau ada diskusi lebih bisa mendalam lagi. Sebentar kan terbit monggo silakan. Oke. Oh, menikah. Monggo. Menyampaikan seluruh tentang
dalam keadaan berwudu dan cuci tangan pakai sabun. Nggih, nggih, Pak. Yang ketiga, disarankan masih membawa sajadah. Kemudian bila ada jamaah yang merasa kurang sehat dengan ciri-ciri seperti itu, ya ada demam, ada batuk-batuk, pilek, sebaiknya beristirahat di rumah. Atau bila tetap ke masjid, maka menggunakan masker. Kemudian yang kelima, ada baiknya masjid menyediakan peralatan cuci tangan, terutama jika ada ibu sekalian untuk cuci tangan agar tidak ada penyebaran corona melalui larat. Kemudian yang keenam, terkait saran untuk mengurangi perlindungan langsung dengan orang lain, maka ada baiknya antara bersalaman indikasi minimal untuk sementara. Kemudian yang ketujuh, tetap menjaga jarak dan lingkungan. Nah, ini yang kita saya lakukan. Kebetulan satu malam kita sudah berdiskusi pula dengan tentang itu. Kemudian barangkali pagi ini ada pertanyaan dari jamaah. Monggo. Saya Ustaz repot enggak? Saya enggak apa-apa. Nggih. Saya enggak apa-apa. Tadi pertama ada 3 pertanyaan. Ini monggo 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Pak. Untuk pasien mau tanya, untuk pasien yang sudah pernah apakah mungkin akan terjadi? Pertanyaan kedua, Ibu-ibu sana. Nggih. Yang tes. Pertanyaan, saya kira Baik, jadi pertama dari Bapak Iskandar ini masih sebuah komunikasi lagi. Penjaringan kan juga kalau kena flu, pernah kena flu atau sembuh, kan tetap bisa kena lagi. Gitu, kan?
Kecuali sekarang anak-anak sudah mulai model mendapatkan vaksin influenza. Ini vaksin tambahan, ini vaksin di luar program pemerintah, tapi ada yang untuk berusaha supaya mengurangi frekuensi kena flu. Artinya memang sebetulnya orang kena vaksin corona ini sayangnya bisa tetap kena lagi, Pak. Barangkali pengen membaca beberapa hari ini muncul kata-kata bahwa pernah ada orang kena corona sembuh kok muncul lagi virusnya. Ini bukan berarti virusnya tadi belum habis. Saya katakan dulu, orang dirawat dengan corona di rumah sakit itu baru boleh pulang kalau satu secara fisik sudah tidak ada masalah, nggak ada batuk-batuk, nggak ada demam, nggak ada. Yang kedua, sudah bebas virus. Dibuktikan dengan cara diperiksa virus sudah memberi hasil negatif minimal 2 kali berturut-turut. Itu baru boleh pulang. Jadi memang secara ilmu sudah bersih virusnya. Tapi ketika dia pulang, apakah masih mungkin terinfeksi lagi? Masih mungkin. Artinya dia ketularan lagi. Bukan berarti virusnya muncul, virusnya itu hidup lagi, bukan. Tapi memang dia ketularan lagi. Itu masih bisa. Maka memang walaupun sudah sembuh, sudah pulang, tetap menjaga supaya tidak kena penularan lagi. Kata jadi memahaminya bukan berarti virusnya mau durung hilang neng balik mana, bukan. Sembuh berarti sudah hilang, sudah bersih virusnya. Neng bisa tetap ketularan lagi, itu maksudnya begitu. Kata jadi. Yang kedua sekarang ibu tadi, kalau masa inkubasi tanpa gejala maka bisa menularkan, sayangnya bisa, Bu. Jadi sekarang ini memang mulai muncul beberapa orang yang virusnya ada, tetapi dia tidak menunjukkan gejala. 2 hari lalu mungkin mendengar berita, ada seorang pasien yang dirawat di rumah sakit dengan positif corona, tapi bisa keluar kamar dan beli bakso, kayak gitu. Karena sebenarnya begini, Bu, yang dirawat di rumah sakit karena corona itu sebenarnya sebagian besar itu orangnya biasa-biasa aja. Sebagian besar loh ya, ada memang yang berat ada, tapi banyaknya adalah yang justru memang batuk pilek biasa. Dia merasa kok datang di penjuru, dan di penjuru itu berarti kamar isolasi orang kosong perkara perawat kan lama-lama pusing juga, tur 14 dino kan susah. Nah dia keluar beli bakso, balik lagi, dia sebetulnya nggak apa-apa lah. Artinya menunjukkan orang yang tidak ada gejala itu bukan berarti pasti tidak kena. Tapi maksudnya ini terus lanjut pada pertanyaan berikutnya, dok, lah berarti enek wong sing kena orang virus lah, apa ketularan penyebaran ngerti nih? Begitu ya pertanyaannya ya. Ya, marilah karena itulah kita sekarang harus saling menjaga diri. Yang kedua tadi, orang dalam pemantauan terus bicara nih. Satu, kita sadar diri. Tadi saya sebutkan nilainya toh, bar kondur saka Wuhan, Cina, bar kondur saka Thailand apa-apa. Itu berarti ada nilainya. Sekarang tambah satu lagi. Orang kudu yang luar negeri, Bu, sekarang. Orang bepergian ke daerah Indonesia yang sudah ada pasien positif corona, itu termasuk sudah dapat nilai 1 sekarang. Padahal sekarang ini di Indonesia sudah 25 provinsi yang kena. Istilahnya jadi rasa banyak Solo sudah kena. Artinya sebetulnya kita sudah punya nilai 1 semua. Nilai 1 berarti harus sudah mulai waspada, menjaga diri. Tujuannya apa? Nek ora perlu ya rasa dadak tindakan. Nek ora kudu berkumpul orang banyak ya rasa berkumpul sih. Nek ndang muncul gejala segera ke puskesmas. Itu upaya kita untuk menjaga diri. Karena bagi yang lain ya podo, kita saling mengingatkan. Bukan untuk memusuhi, bukan untuk kemudian mengucilkan, tapi kita lihat situasi. Jenengan bertindakan lho iki. Hati-hati, nek apa-apa ndang lapor. Nek ora terus berarti gandeng kae bar lunga tak doi, omahe tak tinggal, tak kosongke jangan. Karena tadi buktinya, sak omah karo wong sing positif corona saja, yo tetap bisa selamat. Asal menjaga diri. Tadi kan kakaknya juga negatif, pembantunya negatif. Itu adalah buktinya. Sebaliknya yang berkegiatan bareng satu ruangan bisa ketularan. Berarti ana wong dalam pemantauan itu terus ditinggal lunga, terus disingkiri, terus dinesoni, disiri jangan. Kita tetap dengan baik, yang penting menjaga. Nah, begitu muncul gejala, jangan dulu, bertindakan lho iki. Nek apa dan segera ke puskesmas. Nah, itu penting. Bagi dia sendiri ya harus mulai jaga. Aku baru lumai ya aku tak ning omase lah sementara. Nek ketoke aku durung yakin aku enek ora ya aku pakai masker. Nek tekan dalan aku salaman, sorry ya, aku lagi ki pemantauan iki. Wis padha apike, penting padha ngerti nih, harus begitu bahasa kita. Itu kita saling menjaga. Nih bagi yang lain ya justru disiriki, disingkiri, dikucilkan jangan. Karena tadi orang pemantau itu tidak berarti kena. Wong sing mesti wis genah-genah kena kuwi nyatane tetap bisa ora nular kan gitu kan. Nanti kita jaga seperti itu. Kemudian kedua, langsung jawab soalannya ya, ukuran masker. Bapak Ibu jujur, ukuran virus ini memang sebenarnya lebih kecil daripada ukuran pori-pori masker.
Oke, saya koreksi ya. Jadi virus ini ukurannya cilik, luwih cilik dibanding ukuran pori-pori masker. Terus wong takok, "Terus apa gunane Pak Dokter?" Ngeten. Jadi kalau cerita nggih, virus iki mbok sak sekti-sektine kaya apa? Nek mung siji loro ya ora pengaruh bagi kita. Kudu akeh lagi dadi pengaruh. Nah, masker itu bolongan itu ora mung bolongan lagi mulus ngoten mboten. Di situ ada cairan kimianya. Untuk virus yang masuk itu ya mungkin bisa lolos. Ini kena cairan kimia mati. Memang dengan masker itu tetap ada yang bisa masuk virusnya. Ini wis sithik banget sing mlebu dibanding orang nganggo masker. Sebaliknya yang kita orang sakit nularkan, ya padha dari dalam tubuh kita tertahan oleh masker, sing akeh ketahan. Bahwa ada satu dua yang keluar, terus sekali sithik yang keluar. Itu punya situ. Nggih. Nek jenengan golek masker, sing virusnya rasa mlebu, nggih enten Bu. Ini ngomongnya udah sambekan. Itu masalah ya. Jenengan yang kesane yang TV, petugas medis suka upaya berhubung nganggo masker sing istimewa nih kok. Engko jenenge N95 Bu. Masker itu pancen luwih rapat daripada masker sing di tuku-tuku ngenten iki. Niku meneh wis 10 menit ora dibuka Bu, sesek Bu saya. Tahun 2007 kan virus burung itu saya seperti itu. Begitu jam 2 bengi wong loro ya saya datang. Itu nganggo itu Bu. Tulis 10 menit ora dibuka ngono sesek kita. Buka sih rada longgar tadi dipakai lagi. Jadi memang begitu. Jadi ukuran masker memang lebih besar daripada ukuran virus, tetapi tetap berguna. Karena satu virusnya itu tetap ada zat kimianya. Yang kedua, upama lolos mesti sithik yang lolos. Yang ada, oke? Begitu. Sudah saja gitu ya. Nah, oke, monggo temale Pak Ustaz menawi monggo. Oke. Oke. Monggo pertanyaan selanjutnya. Ini teknik kedua. 3 pertanyaan lah. Datang. Bentar, oke. Ini mah ini apa jenenge? Diulung-ulung dia jenenge apa? Ya dialirkan mriko, nggih. Dialirkan mawon. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya menjelaskan karena saya kan bekerja di pustaka universitas. Ya, saya harusnya mengenai mahasiswa yang itu buku tersebut dengan skripsi dan itu boleh disebut dengan uang. Saat ini ya mungkin saya coba di sana ya di sana saya mungkin apakah saya tetap aman walaupun itu tidak begitu sama saya tetap menjadi tersebut. Kemudian yang kedua saya sempat baca katanya dari SD katanya jika kita mengonsumsi minum atau makanan ini virusnya akan berkembang gitu. Kemudian yang ketiga yaitu sempat baca kalau kita minum banyak virus yang mungkin sudah menempel di tenggorokan kita itu bisa terhindar untuk masuk ke paru-paru dan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung akan kena asam lambung, virus tersebut mati. Apakah hal tersebut benar? Mohon penjelasannya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten malih tinggal satu kali. Berapa ini? Oh. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Nggih. Tes testing.